Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Lakukan Sesuatu untuk Tuhan. Seperti dituliskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, sebagai orang percaya kita wajib hidup seperti Yesus. Ini kewajiban, artinya tidak bisa tidak. Jadi standar hidup kita satu-satunya adalah kehidupan Yesus. Dalam hal ini cara berpikir dan gaya hidupnya. Itulah yang harus kita hidupi. Tidak ada standar lain, tidak ada standar ganda. Siapapun, baik itu jemaat, aktivis atau pendeta, yang berpendidikan ataupun yang tidak, kaya atau miskin, semua harus mengenakan kehidupan Yesus. Sebab kita semua adalah murid-muridnya. Untuk itu, kita harus mau mengalami proses pendewasaan rohani untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Itu sama artinya, kita harus mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Itulah yang Alkitab katakan. Maka firman-Nya berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." 1 Petrus 1 ayat 16. Dan itu berlaku bagi semua orang. Bukan hanya berlaku bagi hamba Tuhan atau pendeta saja. Ya, saudara, karena semua orang percaya adalah hamba-hamba Tuhan. Jangan salah, lalu berpikir seakan-akan ada orang-orang yang lebih pas, lebih sah disebut hamba Tuhan, dan yang lain tidak. Pengelompokan seperti itu memberi kesan sepertinya di dalam kekristenan ada yang namanya kasta. Dan itu salah, itu keliru. Sayangnya, banyak orang Kristen yang masih tidak menyadari, sehingga masih merasa bukan hamba Tuhan atau utusan Tuhan. Sedangkan di luar sana sedang berkecamuk perang besar antara kuasa kegelapan dengan antek-anteknya melawan kerajaan terang dengan hamba-hamba Tuhan yang dikatakan oleh Alkitab sebagai orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Ini bukan bermaksud menakut-nakuti saudara, tapi memang firman Tuhan berkata demikian. Itulah sebabnya selama di bumi ini, kalau kita tidak menyenangkan Tuhan dengan cara mengabdi dan melayani Dia, di surga nanti kita tidak bisa mendadak menyenangkan Tuhan. Gak bisa. Akhirnya kita akan kecewa sebab kita tidak berguna di kerajaan surga atau di kekekalan. Saudara, kita tidak mungkin berguna di surga kalau selama di bumi kita tidak berguna bagi Tuhan dan kerajaannya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi, jangan meremehkan Tuhan dan menganggapnya murahan. Tuhan itu mahal dan berharga. Allah itu besar dan mulia, serta layak kita layani, layak kita sembah. Maka irama atau kebiasaan hidup kita harus benar, yaitu menyenangkan Tuhan saja. Jangan menyenangkan diri sendiri. Orang yang menyenangkan diri sendiri pasti mengabdi kepada tuan yang lain. Namun, faktanya banyak orang percaya masih seperti itu. Ironinya, dikasih tahu juga banyak yang gak mau.
Ini sebenarnya kebodohan yang disuntikkan oleh iblis. Ia menghembuskan suara-suara yang memenuhi jiwa dan pikiran banyak orang Kristen, supaya mereka mencintai dunia, mencintai dirinya sendiri, yang mana akhirnya mereka tidak lagi bisa melayani Tuhan. Ini sebenarnya tipuan yang sangat halus dari kuasa kegelapan dan faktanya berhasil. Padahal sebagai orang percaya harusnya kita menjadi pejuang yang membela kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan di tengah-tengah kesibukan perang kita malah merepotkan. Ingat saudara, jangan sampai kita meninggal, kita tidak dipandang atau belum dipandang sebagai pejuang. Kita belum melakukan sesuatu untuk Tuhan. Namun demikian, untuk menjadi pejuang yang benar itu sendiri, kita mesti dewasa. Kok begitu? Iya, karena kalau tidak bertumbuh dewasa, orang tidak akan rela menderita. Ya, yang mau merasakan sakitnya menyangkal diri, meninggalkan kesenangan dunia, menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah, belajar menyangkal diri, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, meninggalkan nafsu-nafsu daging, tidak mengucapkan kata-kata sembarangan, tidak mungkin mau berjuang untuk itu. Saudaraku, menderita bersama Kristus itu bagian yang harus kita penuhi kalau kita mau dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 17. Dan sejujurnya sedikit sekali orang Kristen yang sampai di tingkat bisa menderita. Jadi mari saudara, kita bertobat sebelum terlambat. Kita kejar ketinggalan kita agar apa yang menjadi bagian kita bisa terpenuhi. Coba renungkan betapa banyak orang yang hidupnya masih susah, ekonominya susah, makan pun susah. Banyak orang di sekitar kita yang menderita. Dan yang lebih mengerikan dan paling mengerikan, mereka tergiring menuju kegelapan abadi. Lalu sebagai orang yang mengaku menjadi murid Yesus, apa yang sudah kita perjuangkan? Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Mari saudara, kita tanya diri kita, apa yang harus kita perbuat? Saya tahu kita tidak bisa menolong semua orang, tetapi kita bisa lakukan sesuatu. Kita bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan agar mereka terhindar dari api kekal. Ini beban Tuhan Yesus yang dititipkan ke kita. Makanya untuk memiliki beban itu, untuk bisa lakukan sesuatu untuk Tuhan, kita mesti bertumbuh dewasa. Kalau kita bertumbuh dewasa, maka beban itu akan kita rasakan. Dan dari sakitnya menyangkal diri ini, Tuhan akan melatih kita sehingga seperti halnya Yesus telah menderita bagi kita, kita juga mau menderita bagi Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.